Kenapa Yesus selalu katakan enyalah iblis kepada Petrus? Nah saudara, ini pertanyaan yang sangat menarik untuk kita gali bersama-sama. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Nah konteksnya sangat penting untuk kita pahami. Maka kita baca detailnya, Matius 16 ayat 21-24 terlebih dahulu. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Boleh katakan amin? Yesus baru saja memuji Petrus karena pengakuannya bahwa Yesus adalah Mesias. Tertulis di Matius 16 ayat 16 dan 17. Namun tidak lama kemudian Yesus kembali menegur Petrus pula dengan keras. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah Yesus menyebut Petrus sebagai iblis? Jelas tidak. Yesus berkata enyalah iblis bukan untuk menghina Petrus, tetapi untuk menunjukkan betapa seriusnya misi salib itu. Mari kita belajar untuk mengenali suara Tuhan dan tidak terjebak dalam cara berpikir dunia. Tanpa disadari, Petrus sedang berbicara untuk iblis. Seperti musuh Yesus, Petrus tidak mengarahkan pikirannya kepada hal-hal yang berasal dari Tuhan, jalannya, rencananya, tujuannya. Sebaliknya, pikirannya tertuju pada hal-hal yang berasal dari manusia. Hal-hal yang duniawi dan nilai-nilai duniawi. Yesus mengatakan bahwa jalan salib adalah kehendak Tuhan. Rencana penebusan bagi seluruh umat manusia. Nah, bagaimana reaksi Petrus? Kemungkinan besar juga dirasakan oleh murid-murid lainnya. Meskipun seperti biasa, Petruslah yang pertama kali selalu berbicara. Petrus secara tidak sengaja diperalat oleh iblis dengan berpikir bahwa ia sedang melindungi Yesus. Nah, iblis dengan sengaja mencoba Yesus di padang gurun untuk mengalihkan perhatiannya dari kayu salib. Dari menggenapi rencana besar Bapa dan Anak. Dengan polosnya, sama. Petrus juga melakukan hal yang sama. Dia belum memahami tujuan Mesias, Yesus yang sebenarnya. Meskipun beberapa saat sebelumnya Petrus baru saja menyatakan bahwa Yesus sebagai Mesias, namun ia berbalik dari sudut pandang Tuhan dan melihat situasi dari sudut pandang manusia. Yang mengakibatkan teguran keras itu keluar dari mulut Yesus, dikatakan enyalah iblis. Lalu Yesus melanjutkan penjelasannya, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah di Markus 8 ayat ke-33 tertulis, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya enyalah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah kata perintah enyalah iblis yang diucapkan oleh Yesus kepada Petrus, itu tertulis di Matius 16:23 dan Markus 8 ayat ke-33. Tampaknya kasar, sepertinya tidak sesuai dengan karakter Yesus. Terutama ketika berbicara kepada Petrus, yang dimana adalah salah satu muridnya yang begitu taat. Lalu mengapa Yesus mengatakan hal ini? Pasti ada tujuannya. Apa yang telah Petrus lakukan sehingga ia layak menerima teguran seperti itu? Tanpa disadari, Petrus sedang berbicara untuk iblis. Yesus baru saja menyatakan kepada murid-muridnya untuk pertama kali tentang rencananya Tuhan itu. Di mana dia akan pergi ke Yerusalem untuk menderita, mati, dan dibangkitkan. Ini berlawanan sekali dengan harapan daripada murid-muridnya terhadapnya. Yesus menjelaskan bahwa dia tidak datang untuk mendirikan kerajaan duniawi. Jadi para murid tidak siap dengan pernyataan itu. Di mana mereka ingin memahami perkataan Yesus, tapi mereka tidak dapat menyelaraskan pandangannya tentang Mesias, di mana Mesias yang akan menaklukkan penderitaan dan kematian seperti yang dibicarakan oleh Yesus. Maka Petrus mulai menegur dia karena memiliki pola pikir yang fatalistik. Nah, tanpa disadari, Petrus sedang berbicara untuk iblis. Seperti musuh Yesus, Petrus tidak mengarahkan pikirannya kepada hal-hal yang berasal dari Tuhan. Amin.
Nah, kita mulai mengerti sekarang. Pada saat teguran itu keras dan tidak masuk akal bagi Petrus, maka dakwaan Yesus menyampaikan pesan yang mendalam bagi kita. Kita dapat dengan mudah melihat bahwa Petrus memiliki perspektif yang salah tentang rencana Tuhan atas penderitaan dan kematian Kristus. Tetapi kita juga harus melihat betapa mudahnya kita dapat menjadi juru bicara iblis tanpa disadari. Hal ini terutama terjadi ketika kita kehilangan pandangan akan rencana Tuhan bagi kita. Hal ini terjadi karena ketika fokus kita mulai tertuju pada dunia, pada karir, pada harta benda, pada keamanan, pada hal-hal duniawi. Bukan pada pengorbanan dan pelayanan serta pemberitaan daripada firman Tuhan. Nah, ketika fokus Petrus bergeser kepada keinginan dan rencananya sendiri, maka Yesus menegurnya untuk mengembalikannya ke jalur yang benar. Baik Bapak Ibu semua, kiranya fokus kita selalu tertuju kepada Tuhan dan rencananya yang besar, sehingga kita tidak akan pernah mengalami teguran yang sama dari Tuhan seperti itu. Di mana Tuhan menegur Petrus, enyalah iblis. Artinya jangan punya pikiran yang membela iblis. Kita harus dukung semua rencana Allah. Katakan amin. Bila kerajaan Tuhan datang, kehendak Tuhan yang jadi. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.